bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW berlipat-lipat, dan yang paling penting adalah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah kedatangan umat kita, dan insya Allah karena ini sudah waktunya mundur setengah jam, kami mohon maaf ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, dan insya Allah langsung kita mulai saja, dan kita mulai agar majelis ini barokah. Kita baca dengan basmalah bersama-sama. Dan kami selaku organizer, maaf kepada antum semua kalau seandainya kita ada salah, dan kita perlu kritik dan juga masukan dari antum semua agar kita semua bisa lebih baik lagi. Dan yang paling penting adalah tujuan kita membuat fasilitas ini adalah hanya satu, yaitu agar bisa menjadikan keselamatan untuk umat. Waktu antum semua nanti bisa mendapatkan ilmunya, bisa menolong orang, maka itu menjadi jaring yang sangat luar biasa untuk masing-masing pribadi. Dan semoga pertama kita niatkan kembali ini untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah tidak panjang lebar kepada Master kami waktu dan tempat kami persilakan kepada insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman para praktisi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali, kita dapat berbicara dalam majelis tolabul ilmi. Jadi antum tolabul ilmi, saya juga tolabul ilmi. Ketika antum dari rumah diniatkan tolabul ilmi, insya Allah man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berniat hari itu mencari ilmu, dia akan dimudahkan jalannya ke surga. Jadi saya juga berniat untuk berpikir ulang apa yang pernah saya pelajari. Akhirnya saya semoga pada pagi hari ini dengan kita berniat tolabul ilmi kepada Allah, kita selalu dimudahkan dalam mencerna dalam setiap ilmu yang telah akan kita pelajari. Kemudian salawat serta salam kita selalu sudah senang biasa kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan belajar lebih lanjut ya. Jadi kelasnya panjenengan itu sudah bukan kelasnya basic lagi. Jadi kelas panjenengan itu sudah di atas teman-teman panjenengan yang basic. Apalagi yang sudah belajar dari awal tentang stroke. Stroke itu sudah advance. Jadi bukan lagi ini basic lagi kan gitu. Maka terkadang saya kalau di grup itu kan ada yang tidak saya jawab, ada yang saya pantau aja. Karena apa? Ketika ditanya di situ kebanyakan belum saya ajarkan, nanti malah bingung semua. Maka terkadang saya diamkan. Terkadang Pak Malik itu yang jawab, saya jempol aja wes kan gitu ya. Tapi bagus ketika ada yang menyaut-nyaut gitu, saya monitor. Saya nggak mungkin tidak monitor. Ketika ada salah pasti saya akan tegur. Meskipun itu saya jadi salah itu Pak, tolong dihapuskan. Tapi ketika tidak bisa, pokoknya udah lama kasusnya tidak bisa, saya terkadang mengeluarkan apa gitu. Karena gini, yang saya bukan terkadang itu kan banyak di setiap ahad insya Allah sampai nanti akhir Februari, Maret awal itu saya setiap ahad itu mesti pelatihan. Saya dulu yang mau saya jawab ini kan, akhirnya yang bertanya terkadang sore baru kejawab, ataupun yang bertanya di grup itu pun kalau seandainya sudah saya ajarkan biar jenengan yang jawab. Karena ketika apa, saya terkadang jawabnya itu pasti silakan dibuka modul. Karena apa, ketika buka modul pasti kebaca semua. Buka, akhirnya ya apa ingat lagi gitu, mutolah, jenengan itu mutolah terus. Kalau seandainya saya bisa ketika sesak nafas, oh iya ini langsung tek selesai, jenengan nggak akan buka buku. Gitu loh. Jadi ketika nanya apa ya,
kemarin itu yang apa jadi saya ini nggak bisa itu apa namanya, nah kan gitu pasti banyak kan. Itu kalau saya langsung wuhu jenengan, oh iya, terus saya kasih gambarnya wuhu jenengan kan selesai. Tapi jenengan nggak akan buka modul, tidak akan membaca yang kemarin. Maksud saya begitu. Jadi bukan berarti buka buku kok dikongkon buka modul gambarnya ora cetokan gitu deh. Ya ngapunten karena waktu itu memang waktu di kopian mah gitu. Jadi agak buram. Kalau di warna nggak bagus. Kemarin saya di Kerawang itu mereka itu saya suruh kamu sendiri ketika di print berwarna itu bagus. Ya, itu nanti kita jenengan bisa mengolah sendiri ya. Jadi yang jelas pada pagi hari ini kita akan fokus kepada penyakit-penyakit di mana itu male and female disorder. Maksudnya di mana? Adalah penyakit-penyakit yang kelihatannya itu mustahil kalau seandainya dikerjakan dengan umpamanya bekam, umpamanya dengan ya apa Yumiho kan gitu. Karena penyakit-penyakitnya penyakit dalam. Kan seperti nanti insya Allah bagaimana cara membuka katup falpi kan biasanya kalau perempuan itu kan mandul itu bukan berarti mandul karena tapi terkadang ketutup itu katup falpinya. Bagaimana nanti cara membuka kan gitu ya dengan akupuntur. Kemudian nanti insya Allah kalau bapak-bapak biasanya kan kemarin yang basic yang diajarkan cuma sisang buang aja gimana untuk kejadian sisang buang. Hari ini nanti akan ketambahan supaya lebih jreng lagi gitu. Jadi kita ada tahapan-tahapannya nih. Maksud tahapan-tahapan tidak semuanya yang kemarin basic itu langsung bet karena udah banyak 40 belum lagi ketambahan yang terkadang saya kepucut itu kan. Ini ngapunten nanti karena yang satu tuh mati Pak. Jadi di situ ada tapi di sini mati. Jadi nggak bisa operasional. Ini maka saya tadi kan lihat. Oke, jadi ini ngapunten ada yang baru pertama kali ikut akupuntur. Bapak kali ini. Jadi masih anu ya. Belum tahu apa itu akupuntur jarum-jarumnya juga ya. Ya, insya Allah nanti kita sekilas-kilas mawon. Jadi ilmu seperti ini ilmu langsung praktek sebenarnya. Jadi tidak perlu banyak teori. Jadi nanti itu insya Allah kita tidak akan belajar apa itu meridian, gitu. Di tangan ada berapa meridian, di tangan kiri ada berapa meridian, kemudian di bahu, di kepala ada berapa meridian, di tangan ada berapa meridian Pak? Ada 6, kan gitu ya. Kalau belajar TCM-nya kan di sini ada perikardium, sebelah sini ada lang, ini kan LU itu Bapak. Kemudian sini PC, kemudian yang sebelah sini ada heart, yang sebelah sini ada sancau, sebelah sini ada small intestine, yang sebelah sini ada large intestine, ada 6. Belum lagi sini, belum lagi kita nggak akan belajar itu, karena itu pelajarannya terapan dulu pada dengan baca-baca buku sendiri. Kemudian ada itu kita nggak, kita langsung aja jebret penyakitnya opo kobles gitu kan gitu. Kita kan praktisi, jenengan praktisi semua. Saya juga dulu pernah seperti panjenengan wis penyakitnya opo to piye to ya tak koblose kan gitu. Nggak perlu banyak teori, karena kalau banyak teori kita belajar seperti orang kuliah. Seperti anak saya belajar akupuntur itu juga gitu. Ya jadi apa pendok ini meridiannya wis meridiannya kritik gitu. Supaya kapan meridianmu itu kan nanti kita langsung. Jadi sekedar nanti buat panjenengan yang belum tahu, kita akan belajar tentang metode Master-Tung. Jadi Master-Tung ini kalau dalam akupunturnya itu adalah akupuntur medik. Jadi jenengan tidak belajar lagi tentang basic-basic yang biasa. Jadi akupunturnya adalah akupuntur medik. Jadi apa yang jenengan kerjakan nanti ketika jenengan nyoblos pasien, jenengan itu juga harus ini bahwasanya jenengan itu topik itu kalau bahasa Arab ya, kalau bahasa Inggrisnya kan kalau jadi
jenengan harus memposisikan, oh yang akan saya kerjakan saya itu posisi saya sebagai tamu. Karena ketika jenengan itu mengerjakan seperti itu dengan keyakinan apa yang jenengan cubleskan itu insya Allah akan sembuh. Ketika jenengan ragu-ragu, kebanyakan 75% itu tidak akan ini. Apapun itu, apapun basic panjenengan terapis, ketika jenengan ragu-ragu, yang pas umpamanya ketika jenengan ragu-ragu akan capit udang, nggak akan mandi. Yang yomeho juga begitu. Ketika mau diangkat tekuk itu kan ragu-ragu malah kecekluk. Jadi semua itu kalau dilakukan setengah-setengah itu tidak akan maksimal. Maka banyak yang di grup akupuntur yang kemarin itu banyak yang berhasil, tapi ada juga yang tidak berhasil. Yang saya lihat ketika umpamanya tidak berhasil, kadang saya kenapa Pak? Coba apa? Ternyata kurang dalam. Nah, kan takut masih takut karena baru pertama. Ada yang titiknya salah, karena kalau memang akupuntur yang Master Tung ini kalau titiknya salah tidak akan sembuh. Meskipun itu 0,2, 0,1 tidak akan sembuh. Makanya ukurannya adalah cun dari pasien. Ingat, dari cun pasien, jadi bukan cun panjenengan. Ketika cunnya itu ukurannya tangani panjenengan, pasti banyak gagalnya, 75%. Karena apa, posisinya tangannya pasien itu lebih kecil ataupun lebih besar daripada tangannya panjenengan, maka diukur betul-betul. Kecuali panjenengan mengukur untuk menerapi jenengan sendiri, itu pasti kebanyakan lebih banyak sembuhnya. Maka di grup itu kan, oh alhamdulillah saya barusan gini sembuh. Ya karena dia sendiri, posisi pakai cun dia sendiri. Keberhasilannya panjenengan itu kalau sudah menerapi 20 orang dengan penyakit yang sama dan itu berhasil semua. Itu baru dinamakan jenengan itu satu posisi ilmu yang situ jenengan sudah menemukan feel-nya di situ. Jadi kalau masih 5, kalau masih ada errornya nanti, masih ada errornya. Nah, tapi itu kan nanti bertahap ya. Jenengan akan bertahap. Jadi tidak bisa langsung umpamanya seperti kemarin ada itu teman langsung Mr. Romi, ini saya kan sudah ikut berapa kali. Saya kalau mau buat pelatihan di daerah, saya boleh nggak? Silakan. Tetapi jenengan minimal ketika mau membuat pelatihan Master Tung minimal jenengan 1 tahun aja mempraktekkan ini. Mempraktekkan apa yang dikerjakan. Karena apa? Kalau seandainya jenengan baru belajar, kemudian tahu-tahu jenengan ajarkan lagi, yang akhirnya jadi apa? Karena jenengan kan belum pernah melakukan apa itu wudu, apa itu fuke dan lain sebagainya. Jadinya nanti jatuhnya ke dalam surat As-Sof ayat 3, kabul matan indallah antakulu malah taf'alun. Kan gitu. Ya kan akhirnya kan larinya nanti ini. Nggak pernah ngerjakan, ngomong doang kan gitu. Jadi anak Gusti Allah. Ya itu ya, silakan. Nanti kalau jenengan mau kan, nanti kan banyak praktisi yang dari. Nanti suatu saat pasti juga akan memberikan. Karena apa? Ilmu itu seperti itu, Pak. Jenengan pasti juga akan ingin mengajarkan sana. Silakan. Jadi semua ilmu itu boleh dipelajari dan boleh diajarkan. Tidak usah ilmu. Tapi ketika jenengan sudah mempraktekkan, jadi tidak jatuh kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum saya sekilas tentang Master Tung. Jadi dulu Master Tung itu adalah dokter di kerajaan Cina. Jadi tidak boleh mengajarkan ilmunya kepada orang luar. Jadi khusus untuk kerajaan saja. Jadi yang sehat itu kerajaan-kerajaan. Jadi rajanya, permaisuri, selir-selirnya, dan itu aja. Tapi setelah Cina itu menjadi republik, nah kemudian Master Tungnya juga sudah meninggal, masih itu sama negeri Cina masih belum boleh ini yang dokumennya Master Tung itu keluar. Tapi lambat laun, kemudian setelah tahun 1920-an itu baru anaknya itu diserahkan kepada negara. Nah setelah diserahkan kepada negara, ternyata negara itu diberikan kepada kedokteran. Akhirnya ya nyebar sampai kemana-mana. Itu jadi Master Tung adalah seorang dokter ya, yang belum tahu, yang baru pertama kali ini
Jadi sapa to Master Tung kuwi wong di bukan wong Solo gitu. Gitu ya. Jadi nanti ini di case-nya sudah jalannya sudah belajar. Jadi yang jelas untuk Master Tung nanti penjaruman nggak boleh ditanya lagi deh. Jangan kalau udah beberapa kali banyaknya berapa kali penusukannya silang, wes gitu. Jadi kalau di grup kadang juga bingung, penusukannya kiri atau kanan? Loh, berapa kali loh kan gitu deh. Jadi penusukannya adalah di area yang tidak sakit. Gitu. Jadi kalau seandainya yang sakit kanan, yang ditusuk adalah kiri. Kalau yang sakit kepala, yang ditusuk adalah telapak kaki. Ingat tuh. Jadi kalau mau manjur-manjuran di telapak kaki. Tapi terkadang kan saya share yang mudah-mudah itu. Yang kemarin bagaimana menyembuhkan vertigo, migrain, kemudian atau pusing frontal, gitu, atau occipikal yang belakang. Jadi dengan ditusuk di tangan-tangan itu langsung reaksi juga. Insya Allah yang saya sharekan itu adalah cara termudah yang langsung instant result. Jadi hasilnya itu bisa langsung pasiennya tuh sembuh. Kan kita tuh pengen ya senangnya kan gitu ya. Ketika ada pasien langsung kita terapi berapa menit, nggak nunggu menitan banyak kan, kita langsung sembuh kan enak. Kita juga senang, pasien yang lain juga bisa tercover kan. Jadi gitu untuk Master Tung nanti bapak-bapak ibu yang baru awal itu penusukan di area yang tidak sakit. Jadi kalau yang sakit kiri, yang ditusuk kanan. Kalau yang sakit kaki kanan, berarti yang ditusuk kaki sebelah kiri. Jadi nggak ada lagi pertanyaan tangan saya yang sini atau jari sini itu sakit, yang ditusuk sebelah mana ya? Nah, kan gitu. Kalau yang di grup male female masih bertanya seperti itu ya, saut sama Pak Malik kan memang. Ya, ini kan. Jadi ini aku tuh bapak-bapak yang sudah ikut kemarin saya harus mereview kembali kepada yang masih baru ikut ya. Jadi jenengan juga bisa sekalian mutolaah sebelum kita masuk materi. Karena harus semua harus dapat, ya, harus dapat semua dari awal sampai nanti materinya. Jadi untuk Master Tung tidak menggunakan meridian, ya. Tidak menggunakan meridian. Jadi tidak menggunakan apa itu gallbladder, apa itu bladder, apa itu sancau, apa itu small intestine, nggak pakai itu. Meskipun nanti kalaupun toh ketemu dengan titik-titik itu nanti namanya overlap. Overlap itu gimana? Overlap itu mungkin 0,1 atau 0,2 cun. Tempatnya hampir sama, tapi tidak di situ. Jadi kemarin kalau ada tanya overlap itu apa gitu kan di grup ada yang yos pokoknya ngono, dan itu pokoknya takono. Jadi overlap adalah di tempat yang hampir sama di situ. Umpama ketika ada orang yang sakit perut ya, jenengan gampang-gampangan. Jadi nggak perlu. Jadi orang yang sakit perutnya mual, terus pengen muntah. Kira-kira jenengan coblosnya di mana, Pak? Yuk. Yang belajar TCM, yang sudah AKPT, yang sudah apapun tulis, coba mana? Coblos di PC 6. Gampang, PC 6. Jadi 3 cum dari pergelangan tangan, udah coblos blus. Itu nanti mualnya langsung mereduksi. Itu kalau gampang-gampang ya. Tapi nanti kumat lagi. Karena apa? Kok bisa kumat? Karena mual itu pasti kan diiringi dengan ususnya. Pasti kan gitu ya. Diiringi dengan ada gasnya. Maka timbul mual. Maka harus ada penyertanya lagi. Tidak harus 1 jarum. Minimal 3 jarum. Maka bisa di PC 6 coblos. Kemudian di Changmen yang 10 yang di 3301, kemudian Gangmen itu 3302 gitu Pak. Jadi kita harus begitu.
Jadi ketika kita mendiagnosa penyakit, jangan langsung, wah mana ya? Jadi awal induknya itu yang harus kita hajar. Nanti pasti yang lainnya itu pasti akan mengikuti sembuh. Ya, jadi kita tidak ikut meridian, tapi kita nanti ada nomor-nomornya seperti ini. Jadi dalam master tool nanti awalnya pasti ada nomor-nomornya. Kalau kode itu ya kode 11 berarti nanti penusukannya di jari. Nanti kalau umpamanya di grup, nanti kalau ada yang komen itu loh di apa tuh namanya di 1107 tapi gambarnya kok kepala, berarti salah. Nah, kepala kan 10. Ya, jadi kita harus gitu saling mengkoreksi Pak. Ketika di grup itu bunganya gitu, jenengan sepertinya tahu itu langsung ketika ada temennya bertanya jenengan sambil motolah, nggak apa-apa, bukan berarti jenengan pintar-pintar, enggak. Saya lebih respect kepada yang seperti itu. Karena apa? Berani jawab, berarti nanti berani ditanya lagi loh Pak. Dan ketika jenengan salah ngakui, oh ya maaf, gimana master, akhirnya gitu aja wes, balikan ke saya, nggak apa-apa. Tapi ini paling tidak jenengan sudah oh yang benar gitu, jenengan mendengarnya kan gitu. Jadi setiap panjenengan nanti kan mendengar, tapi setelah pulang pasti kan banyak yang lupa. Itu yang 11. Kemudian 22 penusukan di punggung tangan. Jadi bisa di hitam ini, bisa yang di putih. Ya, jadi bisa di sini, bisa di sini. Jadi di area sini sama area sini itu dua. Ya. Jadi kebanyakan dari teman-teman tuh bingung area dua itu. Sini enggak di telapak tangan, enggak di punggung. Padahal dua-duanya itu betul. Gitu loh. Tusukan di sini dua, jebret-jebret gitu ya. Untuk apa? Itu umpamanya flu, umpamanya hidung beler. Di sini ada dua sih. Namanya apa tuh namanya di satu itu dari lakukan itu Pak. Sini. Anak-anak biasanya enggak sakit, cepat sembuh. Nah, di sini nomornya 22. Kalau kodenya 2201, 2202. Silakan nanti kalau seandainya jenengan mau browsing silakan enggak apa-apa. Ya. Jadi pakai itu 22, kemudian 33 berarti nanti penusukannya di area sini, area lengan bawah sini atau sini. Berarti nanti kalau ada 3301, 3302, 3303, berarti area sini nanti yang ditusuk seperti hemoroid, wasir, nanti kan di sini aja, sini atau sini, sini atau sini. Nah nanti tergantung nanti penusukan hemoroid ada cara penusukannya, wasir. Jadi tidak asal blus betul titiknya, tetapi ketika jenengan pemilihan salah tidak akan sembuh. Banyak yang kemarin yang di Semarang itu sudah berapa kali, 3 kali, kemudian saya cari kok bisa nggak sembuh sudah 3 kali, biasanya 2 kali, ini soalnya ternyata coba di foto, muncul kafe, muncul kok terus asal muncul nggak sembuh, harus ada pemilihan, nanti kita belajar. 44 berarti di lengan sini, ya, jadi nanti masuk. Kalau 55 berarti di telapak kaki. Telapak kaki itu bagus Pak. Telapak kaki itu untuk segala macam kanker-kanker. Mau kanker otak, mau kanker pengurusan. Ini otaknya itu mengkerut. Jadi saya itu 2 minggu ini saya menangani yang anak SMA yang ibunya itu dia itu pengurusan otak. Otaknya pengurusan begitu. Pertama pengurusan otak. Akhirnya saya terus lanjut itu apa? Saya baca itu. Terus akhirnya ke dokter spesialis rawat 3 katanya ini kok agak bagusan daripada dari 3 kali terapi. Jadi di 55 telapak kaki itu bagus sekali. Nah, untuk segala macam persoalan yang ada di kepala, entah itu tumor, entah itu kanker, kalau jadinya kecil. Kalau biasanya kalau udah tumor udah gede jadinya itu jadi nyerah dulu. Kan gitu. Padahal kalau jadinya tegel tewa yang jadinya ketika dia datang ke rumah jenengan itu mereka tuh mempercayakan nyawanya mereka itu ke jenengan Bapak. Maka jenengan nggak harus bismillah, bukan berarti oh siap bismillah Pak. Karena jenengan menangani nyawa nih,
Bukan berarti orang malu kan. Kemudian 66 berarti di punggung kaki. Dari punggung kaki itu sudah bagus semua. Kemudian 77 berarti di betis. 88 nanti penusukan di paha. Ya. Kemudian 99 di telinga. 10 di area kepala. Itu kan jadi kita tidak pakai meridian. Meskipun nanti akan bersandingan dengan meridian, tetapi tidak meridian. Next. Nah ini silang ya. Jadi kalau seandainya kaki nomor 6 yang sakit berarti penusukan di jari. Berarti gini Pak, sebenarnya mudah ketika jenengan nggak perlu bertanya kepada saya lagi gini. Ketika tangan saya yang sini jempol saya ini sakit, berarti penusukannya di jempol kaki sebelah kanan kaki, berarti di zoom. Kalaupun toh saya maunya di sini ya, di sini kemarin itu saya tawarkan di sini, ini kan persilangan gini, tetapi efektifnya ketika jenengan tusuk di jempol bagian ini. Jadi ketika maunya ada tangan di sini sakit, yang di jari, tusuk aja di jari kakinya, simpel. Nah, gitu. Maksudnya tuh gitu, silang-silang begini tuh gitu. Jadi kalau sakitnya di ujung kan gitu ya, berarti di sebelah kanan, berarti di sebelah kiri. Nah ini contohnya, ya, buah guji, berarti penusukan di area telapak kaki, tapi nanti faedahnya ini adalah untuk vertigo, migrain, kemudian segala penyakit kepala. Jadi kalau jenengan sudah puyeng-puyeng ketika ada pasien jenengan itu bolak-balik ramari-mari, kadang kan gitu. Jenengan kan frustasi juga, mau praktisi yang mana frustasi, kan gitu. Pasti boleh kan. Ya, apa di satu sisi jenengan juga senang pamit terus datang, tapi kan jenengan beban mental pasien ramari-mari. Kalau jenengan kita dokter, ketika ada pasien bolak-balik, jenengan santai, sudah ada paket kita dokter mari kan gitu kan. Tapi jenengan praktisi, mereka bisa ngomong ke sana kemari, lama mandi, ngomong berapa mandi, kan terus bukan orang mandi, ini Pak Dadak orang mandi kan gitu kan. Jadi malah jenengan harus sendiri, punya sendiri. Ketika ada pasien yang dia itu pusingnya tidak selesai, silakan Pak tusuk di sini Pak. Silakan dilempar jarum di buah guji ini dengan kedalaman 0,5 maksimal. Sakit, tapi langsung sembuh karena syaratnya langsung di sini. Jadi kalau umpamanya jenengan kan kemarin di sini. Oh, orang rilis ya, kan begitu ya. Orang rilis paling 1 hari 2 hari, kemudian balik lagi. Wah ini harus sikat itu, bisa Allah. Itu lagi. Jadi kaki untuk kepala yang membandel. Oh ya, silakan. Oke, ini nggak usah. Cara penusukan nggak usah. Nih, bagi ibu-ibu bapak-bapak yang belum pernah akupuntur ya. Jadi untuk akupuntur ini adalah ada beberapa jarum. Ukuran jarum. Jadi ukuran jarum dari yang paling kecil adalah 1/4. Biasanya 1/4 itu untuk apa? Untuk wajah, estetika. Biasanya untuk kecantikan ibu kan gitu kan. Sini biar ini awet muda. Padahal obat awet muda itu gampang, sebelum subuh bangun mandi, gitu, doa, selesai awet muda. Kemudian mau percaya ya proses dari nasi. Maka kalau seandainya kebanyakan ditusuk rawor kan, bangun sebelum subuh mandi. 1/4, kemudian setengah, yes, yang warna biru itu setengah cun. Setengah cun berarti nanti yang banyak kita gunakan karena penusukan di area sini menggunakan setengah cun di jari. Kalau kehabisan boleh baru 1 cun. Tetapi kalau tidak terpaksa pakai setengah cun. Ya, di sini, di jari-jari sini.
itu pakai setengah jam. Ingat, di jari itu maksimal 0,5 itu kalau jadinya kecil. Tapi kalau seandainya sebenarnya itu minimal 0,3 sudah efektif. Jadi penusukan di sini, terkadang kita kan penusukan di sini. Nah, di sini. Terkadang kita nanti kan di sini, saya di sini, di sini, di sini. Nanti saya akan tunjukkan secara detail untuk penusukan di sini. Karena kalau basic kemarin kan terus pokoknya 60%. Hari ini jadinya akan belajar tentang detail sebenarnya bagaimana penusukan itu. Yang bisa kalau kok bisa kok karena kita tahu nanti jelasnya juga yang sebetulnya ukuran tusuknya itu di pulsa mana gitu. Tuh ya, yang merah satu cun biasanya digunakan untuk tangan sini pak, tangan sini, ya, tangan sini, kaki. Kalau paha pakainya 1,5 cun sampai 2 cun. Dan jadi kalau mau beli setengah cun, 1 cun, 1,5 cun, 2 cun, 2 cun setengah. Jadi kalau ada orang beli datang itu pakai 2 cun setengah. Kalau orang beli ya 1 cun, maksudnya setengah cun gitu aja. Jadi itu kerjanya gimana? Bisa di online banyak, bisa di toko-toko apa? Askes biasanya juga ada tapi yang jualnya yang murah itu. Kalau saya pakainya yang daun bang, pakai daun bang itu yang Korea, jangan yang Cina. Kalau yang Cina sekali cabut mau dicabuskan lagi biasanya agak tumbuh. Tapi kalau Korea enggak, kan 2 kali itu masih berani. Karena kita salah titik, saya juga terkadang salah titik. Enggak mungkin saya betul terus enggak mungkin. Salah. Maunya saya dari sedikit, mau ke sini ke Siobe kan gitu kan. Wah sini. Padahal saya mau di sini cabut seperti lagi. Ingat, jadi terkadang kita itu bingung antara ilmu dan terkadang itu ya. Saya juga terkadang kalau pas kebanyakan pasien saya juga ngawur-ngawuran kalau Pak. Iya, terus aja gitu. Terkadang itu kalau pagi itu antri sudah 15 pusing loh Pak. Maka saya terkadang pakai kartu antrean juga. Itu baru pagi dan nanti siangnya. Kemudian Pak malamnya kan. Makanya terkadang saya ya cukup iya kan gitu karena sana pengennya itu ya datangnya udah pagi, kadang saya lagi mandi burung, saya kan udah datang burung saya awalnya ini. Jadi kadang bingung juga Pak. Nah makanya terkadang saya juga cepet-cepetan begitu. Sakit apa manjiran, salah. Padahal cuma gini, kalau mamanya cuma sakit panas kan gitu ya, tegreges, simpel loh Pak sebenarnya. Di antara linu dan dabe tengah-tengahnya itu coblos saja nanti langsung gampang. Jadi linu, dabe, tengah-tengahnya persis itu pakai setengah jam masuk aja semua plus 1 jarum untuk ini. Itu kalau panas, dingin, tegreges, sebenarnya nggak usah mikir itu ya langsung linu dabe, tengah-tengahnya coblos setengah jam. Nah, udah pasien suruh nunggu di situ 5 menit. Tanya, gimana Bu? Gimana Pak? Kalau pun rada enak banyak. Kan yang ini kan. Gitu ya, next. Oke, jadi itu untuk bapak-bapak ibu yang baru belajar akupuntur ya. Maksudnya hari ini baru mengenal akupuntur. Jadi untuk master 2 seorang dokter, kemudian jarumnya urutan jarum. Tapi kalau begini, kalau jenengan mau mengkompliti silakan beli juga yang seperempat. Karena terkadang ada pasien yang ini Pak, neuritial. Jadi yang sakit, bukan sakit gigi. Dia itu tidak sakit gigi. Tapi sepertinya itu di sini sampai sini sakit loh Pak. Kayak saraf ya. Dari ujung telinga sampai sini itu sakit. Tapi bukan sakit gigi, bukan sakit gusi. Ayo. Tapi di sini sampai sini sakit, kayak ototnya terkiujan. Nah, jenengan harus pakai jarum seperempat. Ditusuk di mana? Di telinga sini. 3. Nanti kita pakai. Untuk itu yang rilis tercepat untuk penyakit neurologial peridial dari sini. Nah biasanya gitu, sakit gigi boten apa? Gigi gusi boten apa?
Tapi ternyata mereka itu sini sarap gitu, sini sama sini. Terkadang kan sakit. Nah, itu nanti tusukannya di telinga sini, pas di sini, 3 biji. Maka terkadang kita nanti ada di master itu juga ada trinidol, yang dengan secara tidak sadar itu jenengan sudah belajar trinidol sebenarnya. Ada simasan, itu kan 3. Ya, kemudian sisang buah, itu kan 3. Kemudian yang saya ajarkan bagaimana apa itu namanya merilis diare, mencret secara instan cepat di sini 3 jarum. Itu kan trinidol semua. Nggak perlu ini bingung. Ada buku trinidol bingung, pakai itu aja udah selesai. Next. Nggak usah ini bisa dibaca. Jadi kalau di PDF ya, jadi kan sudah seperti itu. Ya lanjut. Nah itu mirroring ya. Jadi ini kaki kiri, kaki tangan kanan dan lain sebagainya sudah. Jadi tidak usah bingung lagi ketika nanti pertanyaannya sudah berapa kali itu ya. Jadi tidak lagi di grup itu. Nah kita rekaman ya. Kecuali jenengan pakai TCM. Maksudnya gini, kecuali jenengan dicampur dengan TCM. Jadi maksudnya pakai meridian. Master pun campur meridian silakan. Tetapi ketika jenengan campur dengan meridian, meridiannya itu harus mengikuti tonifikasi atau sedasi. Seperti yang saya tunjukkan pernah itu kan, bagaimana merilis gula darah diabetes dengan 4 jarum. Itu kan saya tidak menggunakan master pun, tetapi saya menggunakan meridian. Makanya kan yang SP3, HT8 itu kan modifikasi. Kemudian SP1, LR1 kan disedasi. Kenapa? Pakai itu. Karena apa? Yang namanya diabetes, yang namanya gula itu kan pankreas semua. Maka yang kita hajar pankreasnya. Kenapa harus kanan? Nggak boleh kiri. Kan begitu. Ya. Ya. Oh, campur itu. Saya kira cuma. Ya. Jadi kalau untuk penurun gula darah secara cepat 15 menit yang saya videokan itu guys. Jadi untuk SP3 HT8 itu ditonifikasi. Kemudian LR1 SP1 itu disedasi. Nah, jadi itu yang kemarin kan ada bagaimana untuk diabetes kan di buku basic itu ya. Wah, keramat aja itu hasilnya sama. Next. Ya, next. Dauma. Kalau jenenge nanti di modul itu kan ada dauma. Tauma. Kalau tulisannya dauma tapi kita bahasanya tauma. Itu berarti 3 jarum. Minimal 3 jarum. Seperti nanti umpamanya bagaimana membalikkan dari sungsang itu harus 3 jarum. Tidak bisa 1 jarum. Karena harus kuat memang. Ajarannya harus kuat. Banding rungsang di sini. Daripada operasi. Jadi toilet khusus. Siapa? Next. Oke, next. Ya, kita langsung ya. Kita langsung kepada materi yang nanti tidak keburu hujan sore. Nah, ya ini namanya zinzi. Yang pertama, ini baru gini ya. Materinya ini baru pemanasan. Zinzi itu berarti di sini. Di jari tengah. Kan jari tengah di situ di titik 2 itu. Itu namanya zinzi. Maka biasa kan ketika saya juga memposting khusus untuk lutut. Zinzi itu khusus untuk lutut. Berarti kalau ada nanti ibu-ibu, bapak-bapak pasien hepatitis nggak mengeluh urusan lutut di rumah baik, tapi nanti pemasukannya tetap di zinzi. Kalau dia sakitnya di sebelah kanan, zinzi sebelah kiri. Kalau lututnya sebelah kiri, maka zinzi sebelah kanan. Kalau dua-duanya,
Kalau dua-duanya gimana? Kan terkadang bapak-bapak ibu kan misalkan mau orang ya, gitu ya. Caranya cek hegunya. Jadi hegu dua-duanya pegang, tak begini. Nah, satu kali mana yang lebih sakit? Biasanya kanan sakit, Pak. Begitu kanan, tapi kepalanya sama gede Pak. Kiri atau kanan? Kiri. Oh ya, kiri satu kali. Ulangi lagi sampai 3 kali, kiri atau kanan? Biasanya kita akan merasa, kanan, langsung ke kiri berarti. Kanan atau kiri. Nah, yang paling sakit berarti nanti penusukan di sebelah yang tidak sakit. Jadi ceknya pakai hegu, karena hegu tidak bisa bohong. Kalau manusia tidak bisa merasakan, tapi ini tubuh dia. Oke, kemudian ini untuk sisi. Kemudian Wang Shuyi. Saya sering di video ini di basic tidak ada ini. Wang Shuyi, Wang Shu'er itu tidak ada. Yang ditusuk di sini. Nanti ya. Ini gunanya kalau ini kan jangan bisa baca. Tetapi intinya core of the core. Penusukan di sini adalah untuk pasien sciatica yang terkena di posisi gallbladder. Gallbladder. Nanti ini harus diingat-ingat ini satu. Karena kebanyakan kan